Sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent buat kita semua. Amang inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Hari ini kita sudah sampai kepada Advent yang ketiga. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik, kitab Mika. Kita boleh membuka kitab kita dari kitab Mika, pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua di dalam Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Inilah yang dituliskan di sana. Tetapi aku menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Aku akan menanggung kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan menegakkan kembali keadilan bagiku. Ia akan membawa aku kepada terang, sehingga aku melihat keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan rasa malu akan meliputi dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang harinya untuk membangun kembali pagar tembokmu. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan datang kepadamu dari Asyur dan kota-kota Mesir, dari Mesir sampai ke sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi negeri mereka akan menjadi sunyi sepi gara-gara penduduknya, sebagai buah perbuatan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada minggu Advent yang ketiga ini, melalui topik minggu kita, Amang, Inang, yang mengatakan berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Minggu Advent yang ketiga ini mau mengajak kita untuk tetap berpengharapan. Di masa-masa Advent ini, masa penantian kita, penantian akan kedatangan Kristus, dan itu juga yang menjadi gambaran bagi kita, penantian yang sukacita menyambut perayaan akan kelahiran Kristus Yesus, mengingat akan kelahirannya di Natal nanti. Kita diajak untuk tetap berpengharapan. Berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Saya pikir itu dulu yang menjadi pengantar bagi kita. Jangan putus harapan, Amang Inang. Ya. Jangan hilang pengharapan. Karena kita tahu di dalam Tuhan kita punya pengharapan akan yang baik di masa yang akan datang. Amin.
Kalau ditanya siapa yang mau menderita, saya pikir sina ulu menderita. Suatu ngulu kan, ngulu sukun ulu menderita. Tanyalah dulu aman. Siap menderita? Penderitaan yang bagaimana Amang Pendeta? Pokoknya penderitaan lah. Siap menderita? Kalau ditanya mana yang kamu pilih? Kamu lebih memilih menderita atau tidak menderita? Semua orang yang normal pasti akan memilih, ya janganlah menderita. Iya kan? Iya kan? Iyalah. Kalau disuruh memilih, dia lebih baik janganlah. Bahkan seupaya, sebisa dan semampu mungkin supaya hidup ini jangan ada penderitaan. Tapi bagaimanapun juga Mang Inang, bagaimana juga kita tidak akan pernah terlepas dari penderitaan, gitu kan? Bagaimanapun itu, kita tidak akan pernah terlepas dari penderitaan. Persoalannya ialah bagaimana kita menghadapi penderitaan itu. Itu yang paling penting. Bagaimana saya, sikap saya, apa yang saya kerjakan ketika penderitaan itu datang. Itu. Penderitaan itu bisa saja terjadi karena perbuatan kita sendiri toh. Ya. Mungkin karena kesalahan kita atau kelalaian kita, atau mungkin ada perbuatan kita yang tidak benar, tidak tepat, sehingga ya terjadi suatu dampak yang tidak baik, dan itu memberi dampak yang tidak baik, itu akhirnya memberikan penderitaan pada kita. Tetapi ada juga penderitaan itu terjadi ya bukan karena perbuatan kita, bukan karena ulah kita, tetapi karena orang lain. Orang lain yang berbuat, tetapi saya yang menanggung dampaknya. Nah begitu. Tetapi ada juga ini Amang Inang. Dia tidak pernah mengharapkan datangnya penderitaan. Buat baik datang penderitaan, buat jahat datang penderitaan. Tak berbuat apa-apa pun menderita. Nah itu dia. Tak berbuat apa-apa. Umumnya banyak orang menganggap bahwa penderitaan itu terjadi karena ya perbuatan kita yang salah. Katakanlah dulu kalau dalam bahasa Alkitab kita ini, ya karena kita melakukan sesuatu kejahatan di mata Tuhan, makanya penderitaan itu datang. Karena dosa sehingga penderitaan itu datang. Tapi ada orang bukan karena dia berbuat jahat, bukan karena ada sesuatu tindakan, tingkah laku atau apapun yang dia kerjakan itu sehingga dia menderita. Sama seperti perkataan Tuhan Yesus, kita boleh baca nanti itu di dalam Yohanes 9 ya. Yohanes 9. Pernah ada murid-murid Tuhan Yesus bertanya, "Guru, ini kenapa ini? Kenapa dia bisa terlahir buta? Kenapa bisa terlahir lumpuh? Kenapa dia bisa seperti itu? Apakah dia begini karena orang tuanya yang berdosa sehingga dia menanggung akibatnya? Dosa ni opung na do, dosa ni na tua-tua na do, ubay na songono di mana tubuh," katanya begitu. Atau karena dosa siapa? Dosanya kah itu sehingga Tuhan membuatnya menjadi lumpuh dan buta? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, oh tidak, bukan karena dosa siapa-siapa, bukan karena dosa opungnya, bukan karena dosa orang tuanya, dan juga bukan karena dosa dia, tetapi pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Gitu. Jadi sebenarnya ya kita boleh katakan ya penderitaan itu bisa saja adalah dampak dari perbuatan kita yang tidak baik, tapi ada juga kita tidak berbuat apa-apa, berbuat yang baik pun menderita. Berbuat yang baik. Lihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu. Adakah satu dari perbuatan dia yang tidak baik menurut kita yang percaya kepadanya? Tidak ada. Tapi bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang membenci dia, bagi orang yang tidak menyukai dia, penderitaan itu terjadi karena ulah Yesus sendiri. Tapi kalau kita melihat Yesus, tidak ada satupun perbuatan dia yang tidak baik, tetapi dia menderita.
Di dalam firman Tuhan hari ini ya Manginang, kita mau diajak kembali untuk memahami makna dan arti, bahkan bagaimana kita menyikapi penderitaan itu. Bagaimana kita menyikapi penderitaan itu. Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus kita lakukan ketika penderitaan itu datang dalam kehidupan ini? Seperti yang saya katakan tadi, kalau disuruh memilih, apakah kamu lebih memilih menderita atau tidak? Semua orang pasti akan lebih memilih, saya tidak. Lebih baik jangan menderita. Tetapi siapa yang bisa menduga bahwa penderitaan itu akan terjadi? Hanya sedikit orang yang dapat memprediksi secara presisi. Hanya sedikit orang, tidak semua orang yang dapat memprediksi dan mempresisi bahwa akan terjadi penderitaan ke depan. Hanya sedikit orang. Kalau Tuhan Yesus dia dapat memprediksi, bukan hanya memprediksi, memastikan secara terperinci penderitaan yang akan terjadi dalam hidupnya ke depan. Tetapi tidak semua orang bisa seperti itu. Ada banyak orang yang tidak pernah menduga bahwa penderitaan akan terjadi dalam hidupnya. Lihat apa yang terjadi pada sahabat-sahabat, saudara-saudara, keluarga kita yang terdampak bencana alam di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan beberapa di wilayah Tapanuli Utara, di Aceh dan di Sumatera itu. Siapa yang bisa menduga itu? Apakah mereka sudah mempersiapkan dirinya terlebih dahulu untuk menghadapi penderitaan bencana itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tetapi penderitaan itu terjadi. Persoalannya bagaimana? Mau menyalahkan? Siapa yang mau disalahkan? Ini pasti ulahnya ini nih, TPL ini. Ini pasti karena pembabakan hutan ini, pasti karena pembukaan lahan ini, pasti semua orang mencari-cari kesalahan, menyalah-nyalahkan, adalah menyalahkan orang atau mengkambing hitamkan yang tak perlu dikambing hitamkan, kan begitu. Tapi apakah itu menyelesaikan persoalan? Apakah itu bagian dari cara untuk menyelesaikan persoalan? Pusatnya ialah pada diri saya sendiri. Penderitaan sudah terjadi. Dan ini yang harus dijalani. Persoalannya bagaimana kita menghadapinya. Mencari-cari kesalahan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, apakah itu menjadi solusi bagi kita? Saya pikir tidak juga, Manginang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita merespon ketika kehidupan kita tidak baik-baik saja? Bagaimana kita bersikap ketika kehidupan mulai menakutkan, mencekam, di dalam keadaan yang terancam, mungkin kacau, bahkan semuanya sudah tampak gelap. Gelap ini, gelap. Semua sudah gelap. Bagaimana kita menghadapi itu? Itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kita yang menentukan apakah hari ini aku mau bangkit atau tidak. Kita yang menentukan dan kita yang membuat keputusan apakah aku mau memiliki mata yang terang atau mata yang gelap. Aku yang menentukan hidupku, diriku sendiri. Kita pribadi-pribadi yang memutuskan dan menentukan pilihan apakah aku mau mengalami damai atau aku mau berputus asa. Seperti firman Tuhan dalam kitab Mika ini, tetapi kalau aku dikatakan di ayat yang ke-7, kalau aku akan tetap menanti-nantikan Tuhan. Tetapi kalau aku akan tetap berharap kepada Allah saja, sebab Dia penyelamatku. Kalau aku.
Itu amanginan. Semuanya itu berpusatkan kepada kita, bukan kepada orang lain. Bukan berpusatkan kepada keadaan. Karena keadaan begini, keadaan sudah mencekam, sudah kacau, sudah gelap semua ini. Ya wajarlah saya mengeluh, ya wajarlah saya berputus asa, ya wajarlah saya mencari. Apakah itu menjadi bagian dari solusi? Tidak. Kalau Mika katakan, kalau aku akan tetap menantikan Tuhan. Kalau aku akan tetap berharap kepada Allah penyelamatku. Sebab apa? Tuhan pasti mendengarkan aku. Ini persoalan iman namanya. Persoalan iman. Dan sebenarnya di tengah-tengah keadaan yang seperti itulah Tuhan hendak memproses dan membentuk kita. Oh iya. Sampai tua pun, sampai tua, Tuhan tidak pernah berhenti memproses dan membentuk kita supaya semakin lebih baik dan menjadi semakin baik. Itu makanya. Sampai tua makanya. Itu sebabnya ada firman Tuhan tertulis, nang pe lam tuburuk na hazol mau nami pardurui kan gitu. Tetapi anggo parbagasani ari-ari do di pai baru. Walaupun tubuh kami sudah semakin menua, rambut sudah semakin memutih, kekuatan sudah semakin menurun, penglihatan sudah semakin kabur, badan ini sudah semakin layu, tetapi anggo parbagasani ari-ari do di pai baru. Sampai tua, sampai hari ini, bahkan selama kita hidup di dunia ini, Tuhan sedang membentuk kita supaya menjadi lebih baik dan semakin baik di waktu yang akan datang. Iya. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada tahap kedewasaan iman yang penuh. Tahap kedewasaan iman yang penuh. Seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam hidup ini ya Manginang, termasuk penderitaan pun juga adalah cara Tuhan untuk membentuk dan memproses kita. Dan sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan setiap saat, setiap waktu, bahkan hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, bahkan tiap detik Tuhan sedang membentuk, memproses kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik melalui keadaan, situasi, dan apapun itu sedang memproses kita. Tuhan sedang memproses kita. Nah persoalannya juga ialah apakah kita mau dibentuk di dalam proses itu. Termasuk dalam bagian ini ya, dalam bagian ini. Ketika penderitaan itu terjadi, itu juga adalah bagian dari cara Tuhan untuk membentuk kita. Kalau firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, atau kita boleh membaca juga di dalam Yakobus 1 ayat 2, bahwa penderitaan itu adalah cara Tuhan untuk semakin memurnikan kita. Sekali lagi ya mengenai bahwa penderitaan itu adalah cara Tuhan untuk semakin memurnikan kita, membuat kita murni. Sama seperti kalau Yehezkiel atau Yeremia, Yesaya juga mengatakan perbuatan Tuhan itu sama seperti orang yang sedang menempah perak yang harus dibakar supaya ditempah dan dibentuk. Kenapa harus dibakar? Supaya murni dia, supaya perak itu atau logam itu atau emas yang dibakar itu karat-karatnya terlepas dan dia menjadi logam yang murni, perak murni dan emas yang murni. Dan itu yang sedang Tuhan kerjakan terus bagi kita, termasuk dalam penderitaan ini. Bahwa penderitaan itu juga adalah cara Tuhan untuk semakin memurnikan kita. Kenapa perlu dimurnikan namanya? Kenapa perlu dimurnikan?
Karena di saat ini Tuhan sedang mencari orang-orang pilihan. Di masa-masa Advent ini adalah cara Tuhan sedang memilah, mencari, bahkan memilih. Ya. Sama seperti orang, ya. Kalau kita baca itu di dalam Markus tadi, ataupun ada kaitannya epistel Markus itu dengan jamitan yang hari Minggu itu tentang Yohanes membaptis Matius itu. Tuhan itu sama seperti orang yang sedang berada di dalam penggirikan untuk memisahkan mana debu dan mana eme. Seperti orang yang sedang memisahkan mana kambing, mana domba. Seperti orang yang sedang memisahkan mana lalang, mana eme, dok si mareme eme, begitu. Ini yang sedang dikerjakan. Tuhan sedang mencari orang-orang pilihan. Dan sebenarnya kalau kita punya pengharapan akan kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di dalam kekekalan namanya, ya, di surga itu hanya orang-orang pilihan yang ada di sana. Ya, hanya orang-orang yang Dia pilih. Dan itu menjadi anugerah bagi kita. Dan berbahagialah orang yang terpilih dan yang betul-betul murni. Itu dia. Tuhan sedang mencari. Dan ini adalah proses pemurnian bagi kita. Nah, oleh karena itu sebenarnya Manginang, ketika penderitaan itu datang, bagaimana kita dapat melihat bahwa itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan untuk semakin membentuk kita menjadi lebih baik di waktu yang akan datang. Apakah kita masih tetap dapat melihat Tuhan di tengah-tengah badai, gelombang, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah penderitaan itu? Masih dapatkah kita mampu melihat Tuhan ada di tengah-tengah itu? Kalau Mika mengatakan, Tuhan ada bersamaku, Dia akan menerangiku sehingga aku berjalan di dalam terang. Penderitaan membuat kita untuk memberi keputusan untuk berada di dalam terang atau di dalam kegelapan. Dan yang menjadi bagian yang terakhir Manginang, berbahagialah orang yang bertahan. Berbahagialah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Berbahagialah orang yang mampu bertahan dan berjuang, bahkan dia berkemenangan di tengah-tengah penderitaan yang terjadi itu. Karena apa? Karena pada waktunya Tuhan akan bertindak untuk memperbaiki dan memulihkan. Pada waktunya. Pada waktunya. Mungkin ada kalanya, ada masanya kita perlu betul-betul di tengah-tengah penderitaan itu, kesesakan itu, ya, bencana itu, kita betul-betul seperti lumpur yang diinjak-injak. Bahkan orang lain pun memandang, mengolok-olok, di mana Tuhanmu? Tuhan sudah tidak ada lagi, tinggalkan saja Tuhanmu itu. Sepertinya Tuhan tidak berbuat dan bertindak apa-apa, kan begitu. Ada masanya. Tetapi ingat, orang yang berharap di dalam Tuhan, dia pasti akan bangkit lagi pada waktunya. Tuhan akan pada waktunya akan kembali lagi memulihkan tembok-tembok. Tuhan akan mendatangkan sesuatu jalan yang baik. Dia akan membuka dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Bahkan Dia akan memberi kita menjadi pusat sukacita ketika kita mampu bertahan dan menang di dalam pemurnian itu. Dia mampu merubah keadaan itu pada waktunya. Nah, persoalannya ialah bagaimanakah kita mampu bertahan di tengah-tengah penderitaan itu sampai Tuhan kembali akan memulihkan pada waktunya. Pada waktunya. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini di dalam topik Minggu Advent yang ketiga, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan saya pikir kita perlu dulu melihat apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 5, Manginang. Kita boleh membukanya dulu. Dalam Roma 5 ayat yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Roma 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima.
kita boleh bermegah di dalam kesengsaraan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan, penderitaan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu akan menimbulkan, membawa kita kepada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Di dalam Tuhan tidak ada pengharapan yang mengecewakan. Tidak ada yang sia-sia. Sebab ada kepastian dan jaminan Tuhan akan membenahi, memperbaiki pada waktunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Sebab kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Pengharapan itu bukan karena apa yang sudah terjadi ya Manginang, gitu kan? Kalau sudah terjadi itu bukan lagi pengharapan, ya kan? Ini karena belum terjadi, ini karena belum kita lihat, ini belum kita dapatkan. Karena belum kita dapatkan, karena belum kita lihat, dan ini belum terjadi, itulah yang menjadi pengharapan. Kalau sudah terjadi ngapain lagi berharap? Tetapi di dalam Tuhan ada pengharapan bahwa akan sesuatu terjadi yang baik ketika kita mampu berada bersama dengan Dia. Dan itulah yang disuarakan dalam Advent Minggu yang ketiga ini. Tetaplah berharap kepada Tuhan yang menyelamatkan. Karena hanya Tuhan yang mampu merubah keadaan kita. Tetapi yang pertama dituntut, diminta dari kita, apakah kita tetap berada di dalam Dia dan bersama dengan Dia, supaya kita kuat. Selamat Advent bagi kita semua.